Sebuah kecelakaan terjadi di sebuah bundaran kota Jinzhou yang jauh dari pemukiman warga. Kecelakaan itu tampaknya memang kecelakaan biasa yang sering terjadi di mana saja. Namun menilik lebih dalam, kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. Namun sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Siapa yang melakukan hal itu? Dan mengapa pembunuhan itu bisa terjadi? Mari kita cari tahu. Mari sejenak kita melihat kembali kecelakaan maut yang menimpa sepasang suami istri di kota Jinzhou, Provinsi Liaoning, Tiongkok. Hari itu, kota Jinzhou tampak mulai sepi karena warganya yang sebagian besar sudah beristirahat. Tapi sekitar jam 10 malam, ada kecelakaan mobil yang sangat serius yang terjadi di bundaran jalan di pinggiran kota Jinzhou. Sebuah mobil Toyota Highlander berwarna hitam kehilangan kendalinya, sehingga menabrak dinding pembatas jalan. Mobil itu seketika hancur tak berbentuk. Sebenarnya malam itu masih musim dingin. Karena lokasinya yang berada di pinggiran kota, sehingga tidak banyak mobil lain yang lewat di sana. Untungnya ada seseorang yang lewat dan memperhatikan kondisi mobil itu. Lantas dia langsung menelpon petugas kepolisian dan tim penyelamat. Saat mereka sampai di lokasi kejadian, terlihat seorang pria parubaya yang duduk di kursi pengemudi merintih kesakitan dan meminta pertolongan. Sementara di kursi bagian belakang ada seorang wanita yang juga menjadi korban. Upaya penyelamatan mengalami kendala saat semua pintu di mobil itu tidak bisa dibuka, termasuk pintu bagasinya. Alhasil petugas menggunakan alat pemotong khusus untuk mengeluarkan dua orang penumpang dari dalamnya. Saat pintu mobil berhasil dibuka, tercium bau alkohol yang cukup menyengat dari dalamnya. Petugas awalnya berspekulasi kalau pengemudi mengalami kecelakaan karena mabuk. Akhirnya setelah tim penyelamat berhasil menyingkirkan kantung udara dan memotong sabuk pengamannya, pria itu berhasil dikeluarkan. Terlihat bahwa pria itu bisa selamat karena kantung udara yang mengembang ditambah dengan sebuah bantal yang menahan dadanya. Tapi sayangnya wanita di kursi belakang tidak seberuntung dia. Wanita itu duduk di kursi belakang tanpa menggunakan sabuk pengaman, sehingga dia terlempar ke depan dan membentur bagian mobil yang ringsek. Ketika ambulans datang, wanita itu tak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Wanita itu dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Meskipun pria yang selamat itu mampu bertahan, namun dia mengalami cedera parah dan patah di kedua kakinya, serta luka dalam di bagian perutnya. Dari penyelidikan awal di TKP, kecelakaan itu dinyatakan sebagai kecelakaan tunggal. Setelah pria itu dibawa ke rumah sakit untuk ditangani, polisi melanjutkan penyelidikan mereka untuk menentukan secara pasti penyebab kecelakaan itu. Dari plat nomor mobil yang tertera, mobil itu ternyata berasal dari kota Beijing. Lokasi bundaran jalan itu pun berada di tengah-tengah persawahan dan tidak ada warga yang tinggal di sana. Bahkan bundaran itu pun jarang dilalui oleh mobil penduduk kota. Namun mengapa plat nomor dari Beijing bisa sampai ke tempat itu? Polisi juga mulai membuat dugaan arah mobil itu ketika berjalan sampai mengalami kecelakaan. Diduga mobil itu berjalan hampir lurus yang seharusnya mobil itu berbelok karena melewati bundaran. Bahkan di aspal jalanan tidak ada tanda-tanda bekas rem. Polisi lalu lintas juga memberikan informasi bahwa pria dan wanita yang terlibat kecelakaan itu adalah sepasang suami istri. Suaminya adalah Chou Jin, berusia 49 tahun dari kota Jinzhou, sementara istrinya adalah Yan Kun, berusia 43 tahun dari kota Beijing. Polisi pun menghubungi keluarga dari masing-masing korban. Dari keluarga Chou Jin, didapatkan informasi bahwa pasangan itu tinggal di kota Beijing. Namun setiap tahun, Yan Kun akan menemani suaminya untuk kembali ke kota Jinzhou merayakan Tahun Baru Imlek. Saat itu mereka sudah menginap di rumah orang tua Chou Jin untuk perayaan Tahun Baru Imlek selama 2 minggu, dan mereka berencana akan kembali ke kota Beijing sore harinya. Sementara ibu Yan Kun yang sudah tua sangat sedih mendengar kabar kematian putrinya. Sore hari sebelum kecelakaan, saat mereka dalam perjalanan ke kota Beijing,
Ibu Yan Kun menelpon putrinya untuk menanyakan kapan dan jam berapa mereka akan pulang. Namun saat itu yang menjawab teleponnya adalah menantunya yaitu Chow Jin. Menantunya bilang kalau mereka harus mengurus hal lain sebelum pulang. Siapa sangka, malam harinya kecelakaan itu terjadi dan menyebabkan putrinya meninggal dunia. Meskipun kecelakaan itu adalah kecelakaan tunggal, tapi polisi tetap melihat ada yang tidak beres dengan kejadian itu. Spekulasi tentang pengemudi yang mabuk saat mengendarai mobil mungkin bisa jadi adalah salah satu alasannya. Namun saat polisi memeriksa ke dalam mobil, didapatkan bahwa memang ada sebotol minuman keras yang isinya tinggal setengah, dan sebotol anggur yang masih utuh dan belum terbuka. Namun hasil tes darah Chow Jin tidak ditemukan adanya kandungan alkohol saat itu. Dan yang paling aneh, jika bukan karena alkohol, kenapa pengemudi itu bisa menabrak dinding dengan posisi mobil yang hampir lurus, seperti tidak berbelok sesuai arah di jalan yang begitu luas? Melihat kondisi mobil yang rusak parah, dipastikan laju kendaraan lebih dari 80 km per jam. Karena lokasinya terlalu jauh dari perkotaan, maka tidak ditemukan adanya kamera CCTV di sana. Di dalam dashboard mobilnya juga tidak terpasang kamera, sehingga polisi membuat simulasi rute mobil itu berjalan sampai terjadinya tabrakan. Saat dianalisa, awalnya polisi mengira kalau mobil itu masuk ke bundaran dari arah selatan menuju ke utara. Namun melihat belokan yang tajam dan posisi mobil yang menabrak dinding sebelah kiri, tidak mungkin mobil itu melaju lebih dari 80 km per jam. Pastinya kalau mobil itu laju, mobil itu akan menabrak dinding sebelah kanan sebelum bisa berbelok ke arah kiri. Sehingga polisi menyimpulkan kalau mobil itu masuk dari arah timur dan berjalan agak lurus mengarah ke dinding dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Dilihat dari dalam kabin mobil, kursi pengemudi digeser terlalu mundur ke belakang, sementara tinggi Chow Jin hanya sekitar 169 cm. Dapat dikatakan bahwa Chow Jin pasti akan meluruskan tangannya saat memegang setir dan meluruskan kakinya saat menginjak pedal. Hal itu sangatlah tidak nyaman untuk seorang pengemudi. Ditambah lagi, Chow Jin ditemukan dalam keadaan memeluk sebuah bantal besar untuk melindungi tubuhnya. Mungkin bagi orang awam, memeluk bantal saat kecelakaan adalah sesuatu yang patut dipuji karena pengemudi bisa menghindari maut. Tapi mengapa Chow Jin bisa memeluk bantal saat kecelakaan dan istrinya yang meninggal itu tidak ada perlindungan sama sekali? Bahkan Yan Kun yang di belakang juga diketahui duduk di tengah kursi, bukan di kiri atau di kanan kursi dekat pintu. Sebab bagian kiri dan kanan kursinya ada koper mereka. Di bagian tengah kursi juga ternyata dinaikkan lebih tinggi daripada kursi di kiri dan kanannya. Itulah yang menyebabkan Yan Kun bisa terlempar ke depan saat kecelakaan. Pertanyaannya, apakah Yan Kun memang merasa nyaman duduk di kursi dengan posisi seperti itu? Mengapa dia tidak memindahkan kopernya ke tengah dan duduk di kiri atau di kanan? Lebih anehnya lagi, Yan Kun hanya mengenakan pakaian dalam dan tidak mengenakan sepatu saat kecelakaan terjadi. Sementara suaminya mengenakan jaket tebal selain memeluk bantal. Hal itu menimbulkan kecurigaan polisi akan sesuatu yang sudah direncanakan dalam kecelakaan itu. Polisi sebenarnya ingin memberitahu masing-masing kedua pihak keluarga tentang investigasi mereka. Namun polisi percaya bahwa kedua pihak keluarga tidak akan menerima hasil itu karena Chow Jin dan Yan Kun sama-sama menjadi korban. Sehingga polisi meminta izin pihak keluarga untuk masuk ke rumah pasangan itu dan mencari beberapa dokumen. Lalu apa yang ditemukan polisi di rumah itu? Akankah polisi menemukan sesuatu yang bisa mengaitkan kecelakaan itu? Saat polisi mendatangi rumah pasangan itu di kota Beijing dan menggeledah isi rumah itu, polisi mendapatkan setumpuk dokumen yang membuat mereka cukup terkejut. Ya, polisi menemukan sebuah koper yang terisi penuh dengan tumpukan dokumen asuransi. Ada sebanyak 30 polis asuransi jiwa yang aktif yang tersimpan di sana. Chow Jin dan Yan Kun membeli 30 polis asuransi dari hampir seluruh perusahaan asuransi yang ada di Tiongkok. Dan penerima manfaatnya adalah nama mereka berdua. Pembayaran premi asuransi tiap bulan juga terbilang sangat tinggi. Sehingga, jika salah satu dari mereka meninggal dunia, pasangan yang masih hidup akan mendapatkan pencairan sebesar 29 juta yuan
atau sekitar 58 miliar rupiah. Chow Jin dan Yan Kun sebenarnya adalah seorang duda dan janda yang menikah. Dari pernikahan mereka yang sebelumnya dengan pasangan masing-masing, mereka sudah memiliki anak-anak bawaan. Namun dari pernikahan mereka berdua saat itu, mereka tidak memiliki anak. Dari pencairan yang sebesar itu, tak ada satupun nama anak-anak mereka atau nama orang tua mereka yang tercantum sebagai penerima manfaat asuransi. Mengapa pasangan ini membeli begitu banyak polis asuransi jiwa? Penemuan berikutnya tak kalah mengejutkan saat polisi menemukan 36 lembar surat yang ditulis oleh Chow Jin untuk mantan istrinya yang tersimpan rapih di rumahnya. Walaupun sepertinya rumah tangga Chow Jin dan Yan Kun sangat harmonis, namun Chow Jin masih tidak bisa melupakan mantan istrinya dan berharap bisa kembali padanya. Selain asuransi, penyelidikan tentang keuangan pasangan itu pun dilakukan. Chow Jin ternyata tak memiliki satupun rekening bank. Tak ada aset apapun atas nama Chow Jin. Tidak diketahui pula apa pekerjaan Chow Jin selama ini. Namun pasangan itu memiliki hutang sebesar 3 juta yuan atau sekitar 6 miliar rupiah atas nama Yan Kun. Dari luar, keluarga itu tampaknya berpura-pura hidup seperti orang kaya. Mereka sering bepergian keliling dunia untuk liburan. Namun kenyataannya, uang yang dipakai untuk berlibur keliling dunia adalah uang hasil penggadaian rumah tinggal mereka. Dan yang membayar hutang gadai rumah itu adalah orang tua Yan Kun. Saat penyelidikan ini dilaporkan, kedua pihak keluarga tercengang akan penemuan ini. Sehingga mereka memperbolehkan polisi untuk terus melakukan penyelidikan atas kecelakaan itu. Di saat ini, polisi menyimpulkan bahwa kecelakaan mobil itu adalah kecelakaan yang direncanakan. Awalnya keluarga Yan Kun tak mengizinkan adanya proses otopsi pada jenazahnya, karena mereka ingin menggelar pemakaman dengan cepat. Namun setelah mendapatkan laporan itu, keluarga itu pun mengizinkan jenazah Yan Kun untuk diotopsi. Dan hasilnya pun mengejutkan. Tengkorak korban retak parah, tulang rusuk sebelah kanan hampir seluruhnya patah, dan tulang belakangnya juga patah. Dokter forensik sempat dibuat kebingungan mengapa Yan Kun mengalami luka yang cukup parah. Padahal manusia seharusnya memiliki naluri melindungi diri dengan cara menutup area wajah atau dada dengan kedua tangannya. Namun kedua tangan Yan Kun tak mengalami luka sedikit pun. Mungkin Yan Kun tertidur saat kecelakaan itu terjadi. Tapi ada penemuan lain yang paling mengejutkan saat dokter menemukan 2 jenis obat penghambat syaraf di dalam lambungnya, yaitu obat carbamazepine untuk penyakit kejang atau epilepsi dan obat clozapine untuk penyakit skizofrenia. Kedua obat itu ternyata melebihi dosis yang dianjurkan sehingga menjadikan Yan Kun tertidur di dalam mobil. Polisi juga melakukan pengecekan CCTV di jalan-jalan kota Jinzhou untuk melihat arah perginya pasangan itu. Dari kamera CCTV yang terpasang di jalan-jalan kota, polisi berhasil mengumpulkan 53 foto yang menunjukkan mobil pasangan itu sebelum kecelakaan. Pada jam 9 pagi, mobil itu pertama kalinya muncul di Jalan Chiefang. Kamera dengan jelas dapat mengidentifikasi Chow Jin sebagai pengemudinya dan Yan Kun duduk di sebelahnya. Pada jam 1 siang, mobil itu mengarah keluar perkotaan menuju pinggiran kota. Pada jam 6 sore, mobil itu menuju ke jalan raya dan mengarah ke kota Beijing. Namun di kursi depan sudah tidak tampak Yan Kun duduk di sana. Diduga saat itu istrinya sudah berpindah ke kursi belakang. 20 menit kemudian, mobil itu terekam CCTV masuk ke halaman salah satu rest area. Chow Jin turun sendirian ke dalam kedai untuk melihat-lihat menu makanan, lalu membeli makanan sendirian tanpa ditemani istrinya. Namun yang membingungkan, mobil itu berbalik arah untuk menuju kembali ke kota Jinzhou. Sekitar jam 8 malam, kamera kembali menangkap gambar mobil pasangan itu di pinggiran kota Jinzhou yang hanya berjarak 3 km dari lokasi kejadian. Polisi kemudian mendatangi Chow Jin yang masih dirawat di rumah sakit untuk dimintai keterangan terkait tujuannya kembali ke kota Jinzhou. Chow Jin menjelaskan pada hari kejadian, mereka memang berencana kembali ke kota Beijing pada siang hari. Chow Jin juga bilang kalau dia dan istrinya turun dari mobil untuk membeli makan. Tapi tiba-tiba dia mengingat akan sesuatu hal yang penting yang harus diberitahu pada adiknya. Sehingga mereka kembali ke kota Jinzhou, namun dia tidak menemukan adiknya di tempat mereka janjian karena adiknya mungkin belum pulang kerja.
sehingga dia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan tidur hingga jam 10 malam. Setelah mereka bangun, keduanya melanjutkan perjalanan melewati bundaran itu. Namun Chow Jin mengaku tidak tahu jalan sehingga kecelakaan terjadi. Dia juga mengatakan saat kecelakaan terjadi, tangan kanan istrinya sedang menuangkan air panas di gelasnya, dan tangan kirinya memainkan handphone. Jelas semua keterangan Chow Jin tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahwa Yan Kwon tidak turun dari mobil untuk membeli makan seperti di CCTV. Bahkan adiknya juga mengaku tak memiliki janji dengan Chow Jin. Polisi memang menemukan sebuah termos logam berisi air panas dan segelas cangkir plastik, tapi air panas di termos itu masih utuh, tutupnya pun masih rapat dan tidak terbuka. Tidak ada tumpahan air panas di dalam mobil saat kecelakaan terjadi. Dapat dipastikan bahwa kemungkinan besar Yan Kwon tak sadarkan diri saat kecelakaan terjadi karena pengaruh obat yang diminumnya. Dari serangkaian pemeriksaan, polisi juga menemukan sebuah alat yang memang terpasang pada mobil seperti kotak hitam pada pesawat yang mampu menganalisa kecepatan mobil saat tabrakan terjadi. Alat itu bernama Airbag Control Module yang akan mengirimkan sinyal saat kecelakaan terjadi sehingga kantung udara di kabin bisa dikembangkan. Alat ini juga mampu memantau sensor mobil, merekam data sabuk pengaman, merekam kecepatan mobil, dan merekam data kecelakaan. Dari alat itu, polisi mendapatkan laporan bahwa 4 detik sebelum kecelakaan terjadi, laju mobil dari yang semula 82 km per jam tiba-tiba naik mencapai 88 km per jam. Dan kecepatan mesin dari 2400 rpm menjadi 4000 rpm. Yang artinya, saat-saat kecelakaan terjadi, pengemudi menginjak pedal gasnya tanpa adanya pengereman. Itu sebabnya polisi tak menemukan jejak ban mobil yang menunjukkan adanya pengereman di jalan raya. 2 bulan berlalu, saat Chow Jin melakukan rawat jalan untuk pemulihan di apartemennya, polisi mendatanginya dan menangkapnya atas tuduhan penipuan asuransi dan pembunuhan pada istrinya dengan kecelakaan yang disengaja. Saat petugas meminta handphonenya untuk disita, Chow Jin menjadi lebih agresif pada petugas dan beralasan bahwa dia tidak memegang handphonenya karena sedang dipegang oleh keponakannya. Merasa panik dan enggan menyerahkan handphonenya, petugas semakin merasa pasti ada hal lain yang disembunyikan dalam handphonenya. Dia juga berpura-pura meminjam handphone petugas untuk menelpon pengacaranya. Dia lupa bahwa 10 menit sebelum kedatangan polisi, salah satu petugas polisi sudah menelponnya terlebih dahulu dan dia menjawab telepon itu. Akhirnya Chow Jin mengambil handphonenya yang dia sembunyikan di bawah kasur untuk diserahkan pada petugas. Setelah handphonenya diserahkan, petugas mendapatkan bukti transferan pada salah satu akun WeChat yang bernama Sexy Chick dengan transferan sebesar 530 yuan atau sekitar 1 juta rupiah. Sebenarnya polisi menemukan bahwa akun Sexy Chick adalah orang yang menjual mainan alat bantu seks. Namun dalam penyelidikan itu, polisi menemukan uang yang ditransfer adalah bukti pembelian obat triazolam atau obat tidur untuk mengatasi insomnia. Obat ini sangatlah kuat dan dilarang dijual bebas di Tiongkok. Chow Jin mengakui pembelian obat itu, namun dia mengatakan obat itu untuk ibunya yang mengalami insomnia. Hal itu juga tak masuk akal mengingat adiknya bekerja di sebuah rumah sakit, sehingga jika ibunya membutuhkan obat, adiknya lah yang akan membelinya di rumah sakit. Polisi pun menemukan orang yang menjual obat itu pada Chow Jin. Dia bernama Ho. Ho mengaku sebenarnya dia tidak menjual obat triazolam karena penjualannya yang dilarang. Sebaliknya, dia menjual obat clozapine pada Chow Jin dan membohonginya dengan mengatakan obat clozapine sama saja dengan obat triazolam. Dari sinilah polisi mendapatkan bukti dari mana Chow Jin mendapatkan obat clozapine untuk meracuni istrinya sampai dia tertidur. Lalu bagaimanakah dengan obat carbamazepine untuk epilepsi? Ibu Yan Kwon sendiri mengatakan bahwa putrinya memang menderita epilepsi dari kecil dan menggunakan obat itu untuk mengatasinya. Dari serangkaian hasil penyelidikan yang ditunjukkan pada pihak keluarga Yan Kwon, mereka sangat syok dan tidak menyangka bahwa Chow Jin, yang dikenal sebagai suami dan ayah yang sangat perhatian dan penyayang, bisa berubah menjadi monster yang sangat buas. Padahal orang tua Yan Kwon sangat senang menerima Chow Jin sebagai suami kedua untuk Yan Kwon setelah perceraiannya.
walaupun Chow Jin tidak memiliki harta sedikit pun. Namun ada hal lain yang paling mengerikan bagi keluarga Yan Kwon saat mereka mengingat kembali kecelakaan mobil yang lain yang menimpa Yan Kwon dan Chow Jin 2 bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan November 2017. Saat itu Chow Jin mengendarai mobil yang sama dan membawa Yan Kwon. Pada jam 11 malam, mobil itu menabrak lampu jalan dengan keras. Namun keduanya menggunakan sabuk pengaman dan kantung udara berhasil melindungi mereka berdua dari kecelakaan itu. Tak ada yang terluka, namun Yan Kwon hanya tak sadarkan diri selama 3 jam. Setelah dirawat di rumah sakit, Yan Kwon kembali sadar. Dokter yang masih bingung mengapa Yan Kwon tak sadarkan diri selama 3 jam, berpikir untuk melanjutkan pemeriksaannya. Namun ibu Yan Kwon secara keliru mengira bahwa putrinya mengalami serangan epilepsi lagi, sehingga dia memaksa membawa Yan Kwon pulang ke rumah. Bisa jadi Yan Kwon tak sadarkan diri di mobil karena dia sudah diracun oleh suaminya sendiri. Dan benar saja, 2 bulan kemudian, Yan Kwon meninggal di tangan suaminya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Chow Jin sangatlah tak bisa diterima akal. Ketika Chow Jin ditangkap, dia mengakui semua perbuatannya selama interogasi, sehingga dia pun diseret ke pengadilan. Jaksa penuntut percaya bahwa Chow Jin sudah merencanakan pembunuhan itu sejak lama. Walaupun kecelakaan pertama tak ada bukti bahwa Chow Jin meracuni istrinya dan Yan Kwon bisa selamat, namun hal itu sudah menegaskan bahwa Chow Jin memang merencanakan pembunuhan itu. Terbukti dengan kecelakaan yang kedua, dia berhasil membunuh istrinya dengan cara yang sama, yaitu meracuni istrinya dengan obat epilepsi dan obat skizofrenia dicampur dengan alkohol. Dengan dosis yang sangat tinggi, menimbulkan efek mengantuk bagi Yan Kwon. Sehingga setelah kematian istrinya, dia dengan bebas menerima pencairan manfaat asuransi jiwa dan bisa kembali pada mantan istrinya. Pada persidangan akhir bulan November tahun 2021 lalu, Chow Jin dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana pada istrinya, dan dia pun divonis menerima hukuman mati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk saksikan cerita menarik selanjutnya. Jaga diri kalian dan tetaplah waspada. Sampai jumpa.